Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau begitu indah, Engkau begitu dahsyat. Malam hari ini penuhi setiap kami dengan anugerah, dengan perkenanan, dengan yang ilahi. Curahkan semua minyak dari surga tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya dengan mata iman. Kami akan melihat kota kami diselamatkan. Kami akan melihat gedung ini Glorious Hall dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan. Sekali lagi di zaman kami, lawatlah ya Tuhan. Sekali lagi di zaman kami mau lihat yang ilahi terjadi. Karena yang pernah diucapkan dari para pendahulu kita, itu tidak hanya mimpi belaka, itu ya dan pasti terjadi. Bukankah lawatan itu hatimu? Sampai kami melihat, waktu kami berjalan, bayang-bayang kami menyembuhkan orang sakit. Sampai kami melihat orang-orang tersungkur di jalan demi jalan dan berkata, Yesus, selamatkan aku. Sampai kami melihat tidak ada gedung yang cukup untuk menampung anak-anak Tuhan yang datang akan lapar dan haus akan Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu dan tandanya Engkau telah tunjukkan. Saatnya sudah sangat singkat. Hari ini bangkitkan iman kami sekali lagi. Mari angkat kedua tanganmu sampai miliaran jiwa diselamatkan. Untuk diri kami sendiri, bukan untuk memuaskan keinginan kami, tapi untuk melihat mimpi Tuhan dinyatakan. Di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami tumpah dengan doa-doa. Bukankah ini mimpimu Tuhan? Bukankah ini hatimu? Bukankah darahmu tercurah di atas kayu yang terkutuk itu menebus setiap kami? Hari ini iman kami bangkit, pasukan Tuhan. Bangkitlah pasukan Tuhan. Kalau engkau penyembah, maka sembah Dia. Engkau membawa lawatan, maka bawa lawatan. Engkau membawa mujizat, maka curahkan mujizat. Di awan bersama jiwa-jiwa dari Sabang Merauke, bangsa demi bangsa, curah lawatan terbesar menjarah atas bangsa ini. Sampai kami hidup untuk melihat zaman itu. Kami ada untuk menyatakan bahwa hari Tuhan pasti tiba. Yes Tuhan, sampai kami semua diangkat menimbalkan tubuh yang fana ini dalam kemuliaan yang kekal. Kami mau melihat Tuhan, kami mau lihat jiwa-jiwa bertobat dalam nama-Mu. Kami mau lihat kesembuhan,
lihat lawatan di jalan-jalan sampai miliaran. Kami mau lihat penyembah memetikkan jambi sekali lagi. Kami mau lihat hidup demi hidup ditaruh di altar sekali lagi. Kami mau give the best. Ampuni kesalahan kami, ampuni kebodohan dan kekonyolan kami, ampuni dosa kami, ampuni keeroran kami. Tapi kami mau melihat lawatan itu bersama Indonesia. Iya, dengan hati dengan doa-doa. Yes, dan kerinduan. Yes, dan dalam nama Tuhan Yesus, urapi tangan ini Tuhan. Tangan yang akan membawa mujizat demi mujizat. Urapi lidah ini. Lidah akan membawa lawatan meneriakan nama Yesus. Urapi kaki ini yang berjalan kemanapun rohmu mau melangkah untuk kami langkah. Karena kami akan melihat dengan mata kami lawatan terbesar terjadi di generasi ini. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Kami ada bukan untuk memuaskan hawa nafsu kami. Kami ada untuk membawa kemuliaan dan lawatan Tuhan sampai bangsa demi bangsa diselamatkan karena namamu. Dan saat itu, saat sangkakala terakhir ditiupkan, kami akan kembali dalam kemuliaan, meninggalkan tubuh yang fana ini. Dan kami tahu waktunya sudah sangat singkat. Hari ini persiapkan setiap kami. Persiapkan para mempelai untuk menyongsong sang mempelai pria. Persiapkan setiap kami untuk menyambut raja kami datang di awan-awan. Beracara Tuhan, hamba serahkan malam ini. Urapi lidah hamba, menyampaikan hanya hatimu dan hanya hatimu. Urapi hati kami untuk terbuka selebar-lebarnya. Biarkan benih demi benih ilahi itu masuk ke dasar kami. Dan kami aktifkan itu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara semua. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang sangat memperhatikan setiap engkau dan saya. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Firman Tuhan berkata, waspadalah saat hari dan masa kedatangan Tuhan. Tuhan berkata gak ada satupun yang tahu waktu tepatnya. Hari jamnya gak ada yang tahu, cuma Bapa yang tahu. Tapi kau akan jadi seperti hari Nuh. Saudara, berapa puluh tahun yang lalu Tuhan bilang kepada hamba Tuhan, bikin bahtera. Bahkan kakak pertama di Semarang, masuk dan membangun dan masuk ke dalam bahtera. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena Tuhan mau berkata, nah, engkau telah masuki akhir zaman. Kita berada di zaman seperti zaman Nuh. Hari ini seakan kejahatan, dosa itu suatu hal yang wajar. Yang dulunya bagi orang tabu, LGBT apapun itu menjadi hal yang wajar. Tahukah seperti firman Tuhan berkata seperti zaman Nuh. Tapi Yesus berkata, waspadalah, lihat tanda di langit, lihat itu. Saat ada gempa, saat ada sakit penyakit, saat ada perang. Dan saat itu terjadi dalam satu generasi. Waktunya sudah sangat singkat. Bahkan firman Tuhan berkata, persiapkan, bahkan kalau sampai ada penganiayaan tiba. Jangan pernah melepaskan imanmu. Seperti lagunya Sekali Yesus, Tetap Yesus. Dia Tuhan yang mencintai kita. Dari tanda demi tanda zaman hari ini, peperangan di Israel, gempa, sakit penyakit, apapun itu. Apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan? Tuhan mau bilang, nah, hariku sudah sangat singkat. Sebentar lagi aku akan datang segera. Saudara, satu kali ada satu hamba Tuhan hari-hari ini yang melihat, salah satunya Rick Joyner. Dia adalah hamba Tuhan yang dahsyat dipakai Tuhan dalam penglihatan, dalam kenabian. Dan dia berkata di tengah pelayanannya, saya melihat surga dengan barisan orang-orang kudusnya telah siap sedia. Yohanes Pembaptis berkata, siapkan
para pasukan mempelai karena saatnya sudah sangat singkat. Dan saya percaya kebaktian itu bukan lagi untuk bermain kebaktianan. Gereja-gerejaan, persekutuan. No. Saya percaya setiap kali kesempatan demi kesempatan disampaikan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ini hanya adalah tempat untuk menyiapkan pasukannya menyambut Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, Tuhan akan datang yang kedua kali. Hari ini salah satu pesan Tuhan berkata setiap kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk diangkat di awan-awan. Setiap kita, Tuhan sangat rindu menjadi pembawa kemuliaannya. Bilang ke kiri kanannya, engkau pembawa kemuliaan Tuhan. Engkau pembawa kemuliaan Tuhan. Yes, kita semua adalah pembawa kemuliaan Tuhan. Siapa yang rindu membawa kemuliaan Tuhan? Yes, kita semua adalah pembawa kemuliaan. Gak perlu yang di mimbar, gak perlu yang di kerjaan, gak perlu di jemaat, gak perlu dimanapun. Kita semua adalah pembawa kemuliaan Tuhan. Boleh buka di Keluaran 17. Lalu datanglah orang Amalek, dan Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah orang berperang melawan orang Amalek. Besok akan berdiri puncak bukit dengan memegang tongkat Allah. Di tanganku. Amalek, spirit Amalek itu ada dari zaman dulu, dari zaman Musa. Spirit Amalek itu gak pernah berhenti. Setan itu gak pernah tidur. Setan itu selalu misi dan visinya cuma satu, menghancurkan pahlawan-pahlawan Tuhan. Setan selalu menyerang para pahlawan Tuhan. Yes, kenapa? Karena dia tidak pernah mau kerajaan Allah ditegakkan. Karena dia sangat takut saat lawatan terjadi. Jadi setiap kali ada calon-calon pahlawan iman, bintang-bintang Tuhan. Apa yang setan lakukan? Setan akan serang seperti Amalek. Dan apa yang Amalek lakukan saat bangsa Israel dari Mesir berjalan ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Dia akan berjalan. Yang pertama yang dipimpin oleh pemimpinnya Musa sendiri. Dengan tabut Allah akan berjalan di baris depan. Dan saudara, apa yang terjadi saat mereka berjalan di baris depan? Barisan paling depan setelah Musa dan para tabut dan para imam dan pemimpin-pemimpin. Akan ada orang-orang yang bawa senjata. Mereka akan berjalan di barisan depan. Tujuannya apa? Mereka akan menjadi penerobos ilahi. Tapi apa yang terjadi? Barisan mulai belakang, mulai masuk ke barisan ibu-ibu dan yang paling belakang. Mulai masuk ke barisan anak-anak. Bayi, anak-anak dan ibu-ibu. Mungkin hari ini kalau saudara kita naik kereta, naik angkutan atau apapun lah. Kalau naik kereta atau kalau di luar negeri biasanya ada tempat khusus. Itu cuma boleh ibu-ibu yang lagi hamil atau orang-orang cacat. Orang-orang yang butuh kebutuhan dan sebagainya itu dikasih tempat khusus. Dan bangsa Israel pun hari itu sama. Orang-orang yang diberi kebutuhan khusus dia akan berjalan di barisan paling belakang. Tujuannya apa? Supaya yang di depan waktu menghadapi raksasa dia akan berperang di depan. Yang di belakang tinggal masuk. Yang di depan tujuannya apa? Membuka terobos, membuka jalan. Master of breakthrough. Membuka jalan. Itulah tugas para pemimpin. Ketika kita diurapi sebagai pemimpin, tugas kita apa? Membuka jalan. Buat siapa? Buat anak buah kita. Buat kebaktian ini. Buat persekutuan. Buat kelompok. Buat keluarga. Membuka jalan. Master of breakthrough terobos. Bam! Kita waktu di awal pertama kita di mana sih waktu percaya Tuhan pertama kali? Kita ada di barisan paling belakang, barisan anak-anak. Yang dilindungi, diayomi sama pemimpin kita. Kalau kita nangis, kita bete, kita kesel, pemimpin kita yang datengin. Yang berkata, kenapa kesel? Jangan kesel. Ketika kita apapun lah diberi kesempatan, pemimpin yang mulai kasih kesempatan. Ini aku kasih pedang, ini aku kasih senjata roh. Mari lakukan, mari pelayanan. Kita mulai dari barisan belakang itu. Tapi setiap orang berjalan bersama Tuhan gak akan pernah boleh ada di barisan belakang terus. Itu namanya gak bertumbuh. Jalan sama Tuhan, hidup sama Tuhan itu bertumbuh, progresif. Berjalan step by step. Ada yang cepat, ada yang lama, it's okay tapi progresif. Never give up, itu makanya Paulus aja bilang. Dari kecil mulai masuk, Tuhan mulai angkat, tiba-tiba Tuhan mulai urapi jadi pemimpin.
Ketika Tuhan mulai urapi jadi pemimpin apapun lah, pemimpin komsel, pemimpin unit, pemimpin pelayanan, pemimpin apapun itu, pemimpin keluarga. Tuhan mulai kasih kau senjata. Dan Tuhan berkata, nak, udah gak ada waktunya untuk cengeng. Nah, udah gak ada waktunya untuk mellow-mellow. Nah, udah gak ada waktunya untuk bete-bete gak jelas. Nah, udah gak ada waktunya untuk hatimu sensitif gak jelas. Karena engkau pemimpin, engkau yang berada di garis depan. Waktu Tuhan kasih senjata itu, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih apapun dalam hidupmu. Untuk satu tujuan, jadi penerobos, master of breakthrough, terobos. Bam! Tapi roh Amalek itu apa? Dia akan selalu menyerang orang di belakang, orang terlemah. Itu roh Amalek. Dia akan selalu menyerang orang terlemah. Saudara, itu makanya engkau selalu bilang gini. Saat teduh sama keluarga, itu salah satu hal yang sangat penting. Makanya waktu dia tinggal sama Pak Yusak, setiap pagi jam 5 pagi. Mau saya ngantuk, mau saya capek, mau saya bosen, mau saya gak mood, mau saya lagi mood. Pak Yusak akan selalu bangunin saya dan bilang, ayo Bev, ayo AL, ayo kita semua doa. Kenapa? Karena engkau tahu setan akan selalu menyerang orang terlemah. Itu makanya sebagai pemimpin, engkau lihat anak buahmu, keluargamu, cover mereka. Karena setan akan selalu menyerang, salah satunya contohnya Jong Gicho, siapapun lah. Mereka hamba-hamba Tuhan besar, Benny Hinn. Setan tidak bisa menyerang mereka. Contohnya Adam aja, nggak usah Adam. Adam ini orang yang bergaul karib dengan Tuhan dengan begitu dahsyat. Setan gak pernah berani bersentuhan dengan Adam. Kenapa? Karena setiap hari Adam punya relationship dengan Tuhan. Tapi gimana caranya buat setan ngejatuhin Adam? Simple. Cari orang yang paling dekat ada di hati Adam. Dan hari itu cuma ada Hawa. Dan apa yang setan lakukan? Setan datengin Hawa. Dan setan buat Hawa sampai jatuh. Dan disitulah habis itu kejatuhan Adam. Tuhan beracara di tengah-tengah kita. Memberi kita senjata, memberi kita urapan dengan maksud untuk setiap kita menjadi penerobos master of breakthrough. Apalagi hari ini, apalagi tahun ini adalah the years of open gate. Tahun terbukanya setiap gerbang. Dan saat kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan, tidak ada satupun gerbang yang bisa tertutup di depan kita. Semuanya akan terbuka oleh karena anugerah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun, dan Hur telah ke puncak bukit. Saudara lihat ayat 9 sorry bagi. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Stik tongkat. Saudara, hidup kita itu seperti tongkat. Cuman kayu gak jelas. Yang mungkin dibuang, yang mungkin jadi gak jelas. Mungkin bahan lemparan, bahan gigit-gigitan anjing. Bahan apapun yang gak jelas, hidup kita seperti tongkat. Tapi saudara perhatikan, saat tongkat itu ada dalam tangan Tuhan. Bam. Tongkat itu menjadi puncak kemuliaan. Tongkat itu diangkat. Dan waktu tongkat itu dilempar dalam tangan Tuhan, tongkat itu berubah menjadi supranatural. Dan yang lebih dahsyat lagi, tongkat itu akhirnya ditaruh dalam tabut kemuliaan Tuhan. Hidup kita itu seperti tongkat. No, hidup kita juga seperti mana yang turun dari langit begitu dahsyat. Dalam anugerah dan kemuliaan Tuhan itu makanya Yesus berkata, akulah roti hidup. Tapi apa yang terjadi saudara? Saat roti itu cuma bertahan berapa lama? Firman Tuhan berkata cuma bertahan 1 hari. Besoknya dari mana akan keluar apa? Cacing. Ulat, akan keluar ulat. Tapi kapan mana itu bisa berada full dalam kekekalan. Dan berhari-hari, beribu-ribu, berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun. Dan mana itu gak keluar ulat. Kapan? Ketika mana itu firman Tuhan berkata ditaruh di dalam tabut. Dan tidak ada lagi ulat yang keluar dari mana itu. Hidup kita itu seperti mana saudara. Di luar hadirat Tuhan. Kita cuma bertahan berapa lama? 1 hari kalau hebat. Besoknya kita akan mulai error. Kita mulai kacau, ulat mulai keluar dari hati kita. Banyak orang bertanya, Kobev, kenapa ya aku error? Kenapa ya aku jadi bete? Kenapa ya aku kepahitan? Kenapa ya? Dan saya simple berkata, nah cuma ada satu-satunya cara, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena ketika mana itu masuk ke dalam hadirat Tuhan, semua ulat-ulat itu akan hilang. Semuanya akan hilang dan berubah mana itu jadi kemuliaan Tuhan. Tongkat biasa
di tangan Musa dalam anugerah dan hadirat Tuhan. Tongkat itu menjadi tongkat kemuliaan. Tapi sudah lihat ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Next slide, di sini katakan segini. Saudara, kemenangan ditentukan bukan oleh pedang Yosua, tapi kemenangan ditentukan oleh tangan Musa yang terangkat. Oleh tongkat biasa yang diangkat oleh Tuhan menjadi tongkat kemuliaan. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya dia duduk di atasnya. Saudara, dalam bahasa Ibrani, penatlah tangan Musa. Kata penat yang lucunya dalam bahasa Ibrani disebut akar kata dari kabot. Atau kemuliaan Tuhan. Dahsyat ya. Betapa dahsyatnya Musa mengangkat kabot Tuhan. Kemuliaan. Itu maka disebut judul hari ini pembawa kemuliaan. Saudara, Tuhan sangat merindukan setiap saudara dan saya menjadi pembawa-pembawa kemuliaan Tuhan. Musa dalam dagingnya, dia membawa kemuliaan Tuhan. Petrus, dia menyangkal Yesus. Tapi ketika Petrus bertobat, dia bukan ayam, dia Raja Wali. Kita bukan ayam, kita Raja Wali. Jatuh, bertobat, terbang lagi. Dan apa yang Petrus lakukan waktu Petrus bertobat? Petrus balik. Dia nggak firman Tuhan, nggak bilang berpuluh-puluh tahun Petrus mendalami Alkitab dulu, baru dia terbang dalam Tuhan. No, setelah dia bertobat firman Tuhan berkata, dia langsung berdiri dan bersaksi berkhotbah. Dan orang-orang bertobat, ratusan, puluhan, ribuan orang bertobat. Bahkan firman Tuhan berkata, waktu Petrus berjalan, bayangnya menyembuhkan setiap orang sakit. Apa itu? Kabot. Setiap kita, Tuhan rindu menjadi pembawa kabot Tuhan. Pembawa kemuliaan Tuhan. Saudara jangan tanya, Roh Kudus Tuhan Yesus, engkau rindu gak sih buat aku berjalan dan bayang-bayangku menyembuhkan? Gak usah nanya gitu, Tuhan sangat rindu. Saudara gak usah nanya Tuhan Yesus, engkau rindu gak sih aku tumpangin tangan orang disembuhkan? Gak usah nanya gitu, Tuhan sangat rindu. Saudara gak usah nanya Tuhan Yesus, engkau rindu gak sih waktu aku nyembah Tuhan pakai gitar, pakai piano, waktu nyanyi, orang dilawat dan ngeliat surga. Gak usah nanya gitu, karena Tuhan sangat rindu. Tapi kenapa itu gak terjadi? Kenapa? Karena kita ini saluran dari kemuliaan Tuhan. Dan saluran ini harus dilatih. Iman itu harus dilatih. Ketaatan dan kesetiaan itu harus dilatih. Itu harus dilatih. Jiwa ini harus dilatih. Kenapa? Makanya dibilang penatlah tangan Musa. Kenapa? Kedagingan akan selalu berlawanan dengan kemuliaan. Kenapa saudara? Karena kedagingan tidak pernah dapat tempat dalam kerajaan Allah. Kedagingan tidak akan pernah dapat tempat dalam kekekalan. Waktu kita berangkat menjadi dalam kekekalan, dalam kerajaan Allah, waktu kita masuki gerbang menuju surga, daging ini akan kita tinggalkan di dunia ini. Sebagus-bagusnya dagingmu, sebagus-bagusnya mukamu, secantik-cantiknya engkau, secakep-cakepnya engkau, sehebat-hebatnya engkau, badan ini akan kita tinggalkan dan kita berganti dengan tubuh kemuliaan yang dari Tuhan. Yang percaya katakan, itulah destiny Tuhan. Itu makanya kedagingan akan selalu berjuang menarik kita untuk keluar dari jalur Tuhan. Maka Paulus bilang, daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bev? Didik jiwamu. Saudara, saya ada anjing dogi di rumah. Dogi aja, anjing aja, itu perlu dididik. Dia kalau nggak bisa tenang, saya ikat bertahan 3 menit. Saya ikat lagi 5 menit, 6 menit, 7 menit, pupuk. Sembarangan saya pukul. Saya harus ajarin. Anjing aja perlu dididik. Tahukah saudara, jiwa kita itu liar. Saat kita cuman hidup untuk memenuhi keinginan jiwa kita, itu hanya membawa kepada keliaran demi keliaran.
Itu bahaya berkat. Saya nggak anti berkat, saya percaya Tuhan memberi berkat. Dan saya rindu atas semua itu. Tapi waktu orang yang jiwanya tidak terdidik dan menerima semua berkat Tuhan, percayalah, sangat gampang dia jatuh. Kenapa saudara? Karena jiwa daging kedagingan ini lemah. Itu makanya Adeboye, saya waktu kemarin ke Afrika, Adeboye dalam anugerah Tuhan, dia doain kita, dia tumpangin tangan kita, terus dia kasih kita buku. Kita gak beli, dia kasih kita buku. Saya baca salah satu bukunya tentang puasa, fasting, prayer and fasting. Dia bilang kayak gini, untuk puasa, prayer and fasting itu perlu dilatih. Saya respect banget sama Mami Selfie, setiap bulan pengasingan. Saudara kalau ikutin pengasingan, saudara banyak dari kita waktu ulang tahun pilih pengasingan. Saudara waktu saudara mulai pengasingan 1 hari, 24 jam cobain pengasingan. Percayalah, sejam pertama saudara akan sangat semangat. Ambil gitarmu, nyembah Tuhan. Wah, baca Alkitab, nyembah Tuhan sejam pertama. Kalau kuat paling 2-3 jam, itu hebat banget. Dan saudara setelah 3 jam, percayalah, saudara akan bengong, saudara akan bingung. Dan kita akan bilang, aku ngapain lagi ya? Aku ngapain lagi ini? Aku udah nyembah Tuhan. Terus saudara lihat ke kiri, ini kamar, aku ngapain? Aku jalan, aku ngapain? Percayalah, kenapa? Karena kita gak pernah dilatih jiwanya untuk berdoa. Saudara, saya respect dengan AOC yang doa setiap hari jam 5 pagi. Itu apa sih? Melatih. Atlet aja perlu dilatih. Orang fitness, bodybuilder itu perlu dilatih. Petinju, Paulus bilang pelari perlu dilatih. Makanya Paulus bilang aku melatih tubuhku. Melatih itu bukan hanya waktu kita ada mood. Waktu kita gak punya mood, waktu kita bete, waktu kita kesel, waktu kita bahagia, waktu kita punya uang, waktu kita gak punya uang, waktu kita dipuji orang, waktu kita dijelekin orang. Latih itu gak peduli keadaan. Engkau paksa. Makanya Pak Yusak bilang, passakan rencanamu yang sempurna terjadi dalam hidupku. Kenapa? Jiwa kita itu liar dan harus dipaksa. Adeboye makanya bilang gini di bukunya. Dia bilang gini, orang kalau mau puasa, dia bilang 24 jam. Pertama kalau engkau mau masuk puasa kan dia kalau dia sangat suka puasa lah. Dia hobi puasa, dan apa yang dia lakukan, dia 24 jam puasa. Terus di buku dia bilang gini, setelah 24 jam puasa, buka, ambil makanan yang ringan. Anggaplah kayak sop broth, kuah daging, atau buah-buahan, atau apa yang lembek. Habis itu setelah engkau makan, jangan berhenti. Kalau engkau masih gairahmu masih puncak, engkau masih bergairah dengan Tuhan, lanjutkan puasa. Ambil 3 hari, setelah 1 hari, ambil 3 hari. Ada ibu bilang, setelah ambil 3 hari, buka lagi dengan broth yang tadi, kuah, daging, dengan sayur, makanan yang lembek lah. Buah yang cukup lembek. Dan habis itu, jangan berhenti. Kalau kau masih bergairah dengan Tuhan, ada ibu bilang, lanjutin puasa. Ambil setelah 3 hari, 7 hari. Setelah 7 hari buka, makan yang lembek lagi, yang enak lagi, yang gak terlalu keras untuk lambungmu. Habis itu lanjutin puasa 1 bulan. 1 bulan jangan berhenti, kau masih bergairah, lanjutin puasa 3 bulan. Apa yang Adeboye mau ajarin? Latih jiwa kita, latih daging ini. Orang fitness aja dilatih, orang olahraga aja semua tahu. Untuk engkau jadi juara, engkau harus dilatih. Tapi kadang kita dengan semua yang enak dan anugerah Tuhan, kita gak mau melatih itu. Tapi hebatnya Musa, dia angkat tangannya dengan kabot. Kabot itu yang menentukan semuanya. Saudara, Tuhan rindu Musa-Musa ilahi dibangkitkan di akhir zaman ini. Dengan kedatangannya yang sudah sangat singkat, Tuhan rindu Musa-Musa ilahi dinyatakan. Siapa Bev Musa-Musa ilahi? Orang-orang yang berjalan dalam kemuliaan dari Tuhan. Kita pernah dengar, kami telah mendengar perbuatanmu dahsyat. Kita pernah dengar dulu Kathryn Kuhlman berdiri di Las Vegas, diangkat tangan orang di jamaah Tuhan. Dan bertanya, apakah Tuhan yang Kathryn Kuhlman sembah dan kita sembah beda? Kenapa dia terjadi? Kenapa kita nggak terjadi? Kenapa? Ada kabut di dalam dirinya. Kenapa ada kabut? Karena dia latih rohnya. Dia tekan jiwanya, dia paksakan rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kalau kita tidak pernah mau dilatih, akhirnya apa? Kita menjadi pasukan yang gampang. Pasukan yang gampang menyerah. Tapi Tuhan mau buat AOC hari ini latih.
Bahkan engkau adalah pasukan ilahi yang akan mengalahkan setiap Amalek depan hidup kita. Tapi apabila ia menurunkannya lebih kuatlah Amalek. Puncak dari kemenangannya ketika kabut Tuhan ada dalam hidupnya. Saudara, sekali lagi ya, engkau gak perlu tanya Tuhan rindu gak? Engkau berdiri di tengah jalan nyembah dan orang dilawat Tuhan, rindu. Tapi kenapa itu belum menjadi, kadang kita gak mau melatih tubuh kita. Latih. Engkau doa, kok aku dapatnya pendoa. Doa, kalau perlu saudara saya belajar sama Pak Yusak ya. Dia hebat banget, jujur aja. Dia tetap manusia biasa. Tapi saya lihat gimana orang yang mau melatih dirinya. Saudara Pak Yusak ya, udah umur 70 tahun, 80 tahun. Udah kondisinya udah gak fit, udah capek. Pulang dari Amerika, pulang dari Papua. Saya tidur seranjang sama Pak Yusak. Dan saya saksinya sendiri. Dia tengah malam jam 12, jam 11, dia selalu tidur jam 8. Jam 9, jam 10, jam 11 dia akan duduk, dia akan sujud, dia akan doa. Mau capek apapun dia akan sujud, akan doa. Bahkan berkali-kali saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Pak Yusak ini ketiduran pas tidur. Sampai berkali-kali jatuh di ranjangnya, sampai pernah kepalanya berdarah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia latih. Dia latih. Kalau engkau pendoa, latih untuk berdoa. Kalau engkau penyembah, latih untuk menyembah. Latih nak, di akhir dari akhir zaman ini, latih nak, latih dan latih. Next. Tapi saudara, firman Tuhan juga berkata, Musa ini orang yang lembut hatinya. Dalam kata bahasa Ibrani disebut anaf. Poor, humble, meek, gentle, and lovely. Saudara, hebatnya Musa ya. Dia dari bukan siapa-siapa. Dia orang yang minder. Tuhan pakai dahsyat membelah laut, menurunkan mana, menurunkan tiang awan dan tiang api, lakukan semuanya. Tapi di puncaknya pun hatinya tidak berubah. Itu orang yang lembut hatinya. Dia tahu dari mana dia diambil. Dia tahu hati yang rendah hati itu dia miliki. Kadang kita ini bukan siapa-siapa, diangkat Tuhan dikit, kita sombong. Makanya dibilang berbahagia mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka empunya. Saudara, engkau di hari ini dikasih berkat Tuhan, dikasih kesempatan, dikasih apapun. Saya mau bilang ya, jangan pernah ubah teriakanmu di hadapan Tuhan. Jangan pernah ubah pandanganmu terhadap orang lain. Jangan pernah pandang mata dengan pandangan mata Hagar kepada Sarah. Karena engkau lebih diberkati hari ini. Waktu Tuhan memberikan semuanya, itu bukan buat kita jadi sombong. Itu buat kita menjadi tetap lembut hatinya. Kunci orang membawa kemuliaan Tuhan. Hatinya lembut, poor, humble, meek. Dibentuk Tuhan kayak apapun, bersyukur pada Tuhan. Next slide, dikatakan seperti ini. 2 Samuel 6. Dikatakan seperti ini saudara. Ketika mereka sampai ke pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Lalu memegangnya karena lembu itu tergelincir. Saya mau baca dari ayat 1 dulu. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Lihat ya. Ayat 2, kemudian bersiaplah Daud berjalan menuju Bala Yehuda dan seluruh rakyat menyertai untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang namanya disebut semesta alam bertahta di atas kerubim. Tabut kaum kemuliaan. Maka mereka menaikkan tabut Allah ke dalam kereta. Saudara, ini udah ayatnya aja udah kacau. Ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab, lalu Uzza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uzza dan Ahio, mereka adalah imam. Seperti hari ini imam. Imam pasti ngerti kalau tabut Allah dari zaman dulu bala, dari zaman Musa, itu selalu harus diangkat menggunakan pundak. Imam pasti ngerti hukum Tuhan. Tapi kenapa imam membiarkan Daud membawa tabut Allah dengan lembu? Pertama, mungkin karena gak enak dengan pemimpinnya. Daud ini pemimpin yang dahsyat dipakai Tuhan. Ketika dia udah mengucap terlalu dahsyat. Saudara, imam berhati-hatilah dengan gak enak. Dengan gak enak, gak enak. Engkau tahu hukumnya dan engkau sangat tahu hukumnya. Uzza dan Ahio dia tahu hukumnya. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang selalu tujuannya hasil. Dia bukan Tuhan yang berfokus pada hasil.
Kalau dia Tuhan yang berfokus pada hasil, maka tabut Allah ini aman dan sampai tujuan. Tapi dia Tuhan yang mementingkan sebuah proses. Bilang ke kiri kanannya, proses. Dia Tuhan yang mementingkan proses. Kenapa? Karena dari proses itu dia membentuk setiap kita. Saudara, saya suka bilang banget, saya memulai pelayanan ini, pelayanan saya menjadi hamba Tuhan dengan motivasi yang salah. Saya itu bukan orang yang hebat. Saya setiap kali sekolah pasti gagal. Setiap tahun saya pasti gak naik kelas. Ada Lala saksinya. Dan setiap kali saya gak naik kelas, saya sedih banget. Lala sama El selalu juara, saya selalu gak naik kelas. Engkong bilang ke saya, Bev, kamu gak usah ranking bagus. Yang penting satu engkong minta. Jangan tidak naik kelas. Kenapa Kong? Karena kalau gak naik kelas, bayar sekolahnya mahal, harus ngulang lagi. Tapi apa yang terjadi? Setiap tahun saya gak naik kelas. Dan tahu saudara, itu menyakiti dan membuat engkong saya kecewa. Sedih, saya tahu itu. Dan saya juga bilang, Kong, aku juga mau naik kelas. Tapi aku gak tahu ada yang error dari diriku. Setiap tahun aku gak naik kelas. Dan waktu engkau ngelihat Lala, ngelihat AL, ngelihat semua saudara saya. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Saya lihat di mata engkau saya, mata kebanggaan. Dan itu yang saya jadi ambisi terbesar dalam hidup saya. Saya ini bukan anak yang hebat, anak yang kacau. Saya anak yang cacat, saya bajingan. Tapi sebajingan-bajingan saya tahu artinya berterima kasih. Saya selalu bilang anjing aja tahu artinya berterima kasih. Masa saya gak tahu. Dan gak ada yang mau menerima saya waktu mama saya meninggal dan papa saya masuk penjara. Kecuali engkau saya yang nampung saya. Dan saya seumur hidup bilang ke diri saya utang budi sama engkau saya. Tapi setiap tahun bukannya saya bikin engkau bahagia. Saya bikin engkau saya kecewa. Sampai satu kali saya lihat semua saudara saya melayani Tuhan. Ada yang main musik, ada yang nari. Saya gak bisa semuanya. Saya main musik, saya buta nada saudara. Saya pernah belajar musik yang gurunya menyerah. Bukan murid yang menyerah, gurunya yang menyerah. Saya nari selalu diomelin, gerakannya gak benar. Jadi saya bingung. Waktu saya lihat semua pelayanan, saya lihat engkong saya bangga banget sama cucu-cucunya pelayanan. Akhirnya gak ada pilihan lain, saya coba semua pelayanan. Sampai akhirnya saya mulai sharing dan khotbah. Dan waktu saya khotbah, pertama kalinya saya lihat di mata engkong saya, mata kebanggaan waktu ngeliat Bevis. Itu motivasi yang jahat. Orang lain memulai karena mencintai Tuhan. Saya memulai menjual Tuhan saya untuk engkong saya bahagia. Salah. Tapi seakan seperti ini. Motivasinya salah. Tujuannya salah menjual Tuhannya. Tapi karena Tuhan bukan Tuhan yang tujuannya hasil. Tapi Tuhan yang proses. Tuhan lihat dari surga, ini anakku salah. Ini anakku kacau. Seperti bawa tabut yang bukannya dipimpin oleh pundak ilahian. Tapi dipimpin oleh lembu. Dan apa firman Tuhan? Sampai satu titik Tuhan masih biarkan. Berapa mil berjalan, tabut masih dibiarkan berjalan. Tapi satu titik Tuhan berkata, gak bisa nak. Kalau motivasimu salah, tetap tidak bisa. Saya bayangin ya tabut Tuhan, kemuliaan Tuhan. Apa yang dia lihat, pantat lembu. Kalau Tuhan yang hasil, maka selesai. Daud berkata, orang Filistin juga bisa kok Tuhan. Bawa tabut ini, waktu kuil kacau, dia kirim tabut pakai lembu, dia boleh. Kenapa kita gak boleh? Dan kita pun bertanya sama Tuhan, Tuhan dunia aja boleh kok caranya kayak gini. Kenapa kita gak boleh? Dunia aja boleh kok. Dunia aja boleh, dunia aja bisa. Tapi Tuhan berkata, nah engkau imam. Mau panggilan apapun engkau imam, kita ini imam. Engkau tahu untuk tabut Tuhan melangkah. Bukan dengan cara dunia. Satu titik Tuhan masih perbolehkan di awal. Boleh waktu kita mulai percaya Tuhan. Tapi waktu engkau mulai melangkahkan kakimu berapa langkah. Tuhan akan berikan seakan kekacauan. Dan membuat Uza menyambar tangannya. Dan Uza ini mati. Saudara, arti kata nama Uza adalah my power and strength. Kekuatanku. Waktu kita berjalan dengan kekuatan kita. Langkah pertama bisa gak? Bisa. Tapi satu titik di tengah jalan. Kekuatan kita akan disambar, dihabiskan. Hari ini kalau kita berjalani semuanya dengan kekuatan kita bisa gak? Bisa. Tapi satu titik akan dihabiskan Tuhan. Bam. Untuk apa? Untuk kita sadar
Bahwa semua hanya karena roh Tuhan. Tapi dia Tuhan yang proses. Dia gak mau lembu. Next slide dikatakan seperti ini. Tapi apa yang akhirnya Daud sadar. Dan apabila pengangkat tabut Tuhan melangkah maju 6 langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara, dia Tuhan yang tahu artinya proses. Karena dia berkata, nak, aku gak mau lembu. Aku mau pundak ilahi. Dan kita bertanya, Tuhan kenapa? Bukan kayak penting tabut itu sampai di titik tujuan di kota Yerusalem. Tuhan bilang enggak. Bukan hasilnya. Waktu bilang Tuhan, kau mau lawatan, kita akan pakai lawatan dengan cara dunia. Tapi Tuhan bilang enggak nak. Aku mau lawatan, aku mau tabut ini pindah ke Yerusalem, aku mau. Tapi gak bisa dengan cara dunia nak. Dan kita bilang Tuhan kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena dalam kerendahan hati Tuhan, dia mau menggunakan pundak-pundak kita. Kenapa? Biar kita ada bagian dalam kerajaan kekal, dalam kemuliaannya. Saudara, kalau saudara mau bilang kebaktian, yang paling bagus kebaktian yang mana sih? Waktu malaikat Tuhan yang bermain semuanya. Musik, nyembah, nari, itu kebaktian yang paling bagus. Tapi kenapa Tuhan tidak memakai malaikatnya tapi memakai kita? Karena Tuhan mau kita ada bagian kecil, bagian besar, bagian sedang, I don't know. Dalam kemuliaan Tuhan. Dalam kerendahan hatinya Tuhan bilang, aku mau berjalan dengan engkau nak. Tuhan tapi aku ini cacat. Yes I know nak. Satu titik setiap usaha dalam hidup kita. Motivasi yang salah. Semuanya akan Tuhan berikan. Bam. Bev. Satu titik engkau tidak bisa lagi Bev. Berkhotbah hanya untuk menyenangkan manusia. Stop itu semua. Ya Tuhan. Dari waktu Tuhan kasih Uza, jebret. Di situ mungkin Daud ilahi. Hatimu panas. Kenapa Tuhan? Kok dunia aja boleh? Allah bilang, no, aku punya tujuan ilahi. Aku akan berikan pundak keilahian. Pundak keilahian. Dan yang terakhir, Yohanes 2 ayat 1. Yohanes 2 ayat 1 dikatakan seperti ini. Saudara. Pada hari ketiga ada perkawinan Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Mujizat pertama saudara. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lihat kata-kata Yesus. Aneh ya. Maka kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara lihat. Ketika kita minta apapun ke Tuhan. Di tengah perkawinan yang hebat. Tidak ada anggur. Saudara, mungkin dunia bisa lebih hebat dari kita. Yes, dari profesional. Mereka lebih hebat dalam semualah skill. Mereka bisa lebih kaya. Karir mereka jauh lebih bagus. Tapi ada satu hal yang dunia gak pernah punya. Apa itu? Anggur cinta. Saudara, kita kalah jauh lah dari semua dengan dunia. Tapi ada satu hal yang Tuhan rindu. Dia bangkitkan dari hatimu. Apa itu? Anggur cinta. Mereka boleh punya semuanya. Tapi mereka gak punya satu. Anggur cinta. Itu makanya Pak Agung bilang. Waktu dia mau beli rumah ke orang developernya. Pak, saya ini hamba Tuhan. Dan modal sebagai hamba Tuhan cuma satu. Hati yang mencintai Tuhan. Kalau hati ini bergeser, anggur ini bergeser. Menjadi mencintai uang. Apa bedanya saya dengan dunia? Buat apa ada hamba Tuhan tinggal di rumah yang besar. Tapi hatinya, anggur cintanya itu koyak dan mulai mencintai dunia. Saudara, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang yang is okay. Mereka punya semuanya. It's okay. Saya dibandingkan semua saudara saya paling jauh kalah. Dari semua segi, apapun kekayaan, skill, apapun pelayanan jauh. Tapi ada satu hal yang tidak pernah boleh hilang dari hidupmu. Anggur cinta. Ku tak membawa apapun juga. Ku tinggal semua pada akhirnya. Pelayanan tinggal, gedung tinggal, keluarga tinggal. Tapi apa yang kita bawa? Hati yang menyembah.
anggur cinta dalam hidup kita tidak akan pernah boleh hilang. Engkau boleh kalah miskin, engkau boleh semuanya, tapi anggur cinta itu yang dunia tidak pernah punyai. Kita didestinikan bukan untuk dunia ini. Destiny kita untuk kekekalan. Masuk dalam kekekalan dengan anggur cinta. Itu yang dunia gak punya. Itu yang Ibu Yesus teriakan pada Yesus. Tidak ada anggur. Dan kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku Ibu? Saatku belum tiba. Saudara lihat iman yang tidak tergoyahkan. Saudara, Yesus hidup 30 tahun hari itu. Alkitab gak pernah mencatat dia buat mujizat apapun. Gak tahu dia buat mujizat atau enggak. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat bahkan di kitab Yohanes, ini mujizat pertamanya. Kalau sampai Yesus gak pernah buat mujizat apapun, bagaimana Ibu Yesus, saudara lihat Maria. Betapa dahsyatnya dia. Dia gak pernah lihat mujizat dari Yesus. Tapi waktu dia umur 30, Yesus bilang, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Bukan mama, Ibu, saatku belum tiba. Tapi lihat iman yang tidak tergoyahkan. Ketika kita doa ke Tuhan dan ekspektasi kita berbeda dengan jawaban Tuhan, lihat iman yang tidak tergoyahkan. Ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Saudara, ini adalah kunci yang begitu dahsyat yang harus diaktifkan dalam hidup kita. Apapun yang Roh Kudus katakan, buatlah itu. Mungkin itu berbeda dengan ekspektasi kita. Mungkin permintaannya aneh, mungkin permintaannya bingung di luar nalar kita. Tapi waktu Roh Kudus berkata dalam hidupmu, dalam hatimu, apapun yang dikatakan Roh Kudus, buatlah itu. Sekalipun itu beda semua dari bayangan kita. Dan saudara, yang lebih hebat lagi dari Tuhan ya. Saudara renungin, saudara lihat ini ya. Anggur ini bukan hal yang krusial. Pesta tanpa anggur tetap ada pesta. Mereka akan mati. Saya sempat berpikir Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Tapi saudara, anggur ini secondary, bahkan ketiga, keempat. Barang yang luxury zaman itu. Itu seperti emas, seperti yang bermerek branded sampai zaman ini. Anggur itu kalau ada pesta ada anggur, ada orang kaya. Dan saudara tahu, Yesus pun dia sangat memperhatikan semua keinginan terkecil dalam hidup kita. Bukan cuma tentang kebutuhan kita. Tapi dia sangat merindukan semuanya. Tapi apa yang Ibu Yesus angkat? Iman. Iman ternyata bukan bicara hanya tentang kebutuhan. Tapi iman berbicara tentang apapun di dunia ini. Tanpa iman tidak akan pernah bisa. Tanpa iman tidak akan pernah bisa. Dan Tuhan rindu setiap kita menjadi pembawa-pembawa lawatan di akhir zaman. Dengan iman yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang tidak akan tergoyahkan sampai kapanpun. Saudara, saya mau tutup dengan satu video simpel. Di akhir zaman, saudara, sebelum video, saudara, di akhir zaman, saya berdoa pengangkatan terjadi sebelum masa penganiayaan. Selalu ada perdebatan pengangkatan itu di awal, di tengah, di mid, atau di pos dari masa antikris dan masa penganiayaan. Hari ini antikris, sebutinlah satu merek yang mendunia, yang gak pernah dikuasai oleh antikris. Semua dikuasai oleh antikris. Dari hal paling kecil, dari Disney, dari Nickelodeon, dari merek sampo, merek apapun, semua dikuasai oleh antikris. Itu makanya mereka bisa menyelipkan dari kecil, biar orang dari lahir sampai gede mereka semua kuasai. Itu mereka lagi menguasai dan mereka sangat menguasai, mencengkram. Dan saya berdoa pengangkatan itu terjadi di awal. Tapi semuanya terserah Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara renungin kisah para rasul awal. Mereka lah yang mengalami penganiayaan awal. Mereka berada di hujan awal. Hujan awal itu sangat dahsyat. Tapi penganiayaan pun begitu dahsyat.
Tapi yang lebih konyolnya lagi, kita berada bukan di hujan awal. Kita berada di hujan awal dan hujan akhir bersatu menjadi lawatan. Ketika itu terjadi, hadirat Tuhan begitu indah dan begitu dahsyat. Tapi juga penganiayaan setan gak akan pernah setengah-setengah untuk menghancurkan iman pahlawan-pahlawan iman. Saudara bayangin hari itu, mereka berkumpul, jumlah mereka makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dari puluhan, ratusan menjadi ribuan, menjadi puluhan ribu. Petrus hari itu dirantai. Karena setelah Yakobus dibunuh, Petrus dirantai. Setelah Petrus dirantai, malaikat Tuhan muncul tengah malam. Dan rantai terlepas. Tiba-tiba Petrus pikir penglihatan, tiba-tiba sadar itu bukan penglihatan. Dan apa yang terjadi? Petrus langsung lari masuk ke rumah Maria. Ibu Yesus, Ibu Maria. Setelah itu waktu dia masuk ke rumah Maria, ada perempuan yang lihat, kaget itu Petrus. Dia tutup pintunya, dia kembali ke kumpulan orang yang di rumah itu. Dan dia berdoa dan dia bilang, ada Petrus, bukain pintunya. Mereka ngumpul di mana? Di rumah. Gak bisa karena hari itu mereka mengalami penganiayaan. Saudara tahu mereka ngumpul di mana? Boleh video simple aja, cuma semenit 2 menit, gak usah sepenuhnya. Tapi habis itu, Rui Cana di sini. Kami berada di Derinkuyu, Turki, dekat Kapadokia. Di bawah kaki kami terdapat kota bawah tanah terbesar di dunia yang menulis ulang buku sejarah. Mari kita jelajahi. Pada awal tahun 1960-an, seorang pria sedang merenovasi rumahnya. Waktu dia merobohkan temboknya, dia menyadari bahwa tembok itu mengarah ke sebuah ruangan misterius. Dia kemudian menemukan terowongan di balik tembok tersebut. Lalu dia membawa penerangan dan mulai menjelajahinya. Ia kemudian menyadari bahwa terowongan ini lebih dalam dari yang ia perkirakan sebelumnya. Namun dia tidak mengetahui bahwa tempat ini merupakan kota bawah tanah terbesar di dunia. Di sini terdapat tempat perlindungan, gudang persediaan. Tentu saja mereka memerlukan binatang ternak, jadi terdapat juga kandang. Ada sekolah misionaris, gereja, gedung pemerintahan, dan area kuburan besar. Tapi bagaimana cara orang-orang ini bernapas? Terdapat tempat ventilasi seperti ini, tapi yang ini ditutup saat restorasi. Ini merupakan tempat perlindungan. Ada satu lagi di sana. Ada yang mengatakan bahwa kota bawah tanah ini dapat menampung hingga 20.000 orang di dalamnya. Dan di sini adalah area dapur. Bagian yang kalian lihat ini adalah tandori, tungku tradisional Anatolia yang terletak di lantai. Mereka biasa menempelkan rotinya di dinding tungku dan memasak daging mereka. Ada 2 panci di sini. Tentu saja terdapat cerobong asap untuk mengeluarkan asapnya. Itu cerobong asapnya. Kalian lihat bagian atasnya ada noda asap. Orang-orang biasa memasak makanan mereka saat malam hari agar tidak ketahuan. Tentunya asap tidak terlihat saat malam hari. Tidak semua keluarga memiliki dapur mereka sendiri. Mereka semua menggunakan satu dapur bersama di area umum. Di ruangan yang kalian lihat ini, mereka biasa menyimpan bahan makanan seperti jelai atau gandum. Tahun 30 setelah Masehi, ketika Yesus Kristus telah menyatakan nubuatnya, jemaat Kristen mula-mula sulit menemukan tempat yang aman bagi mereka. Nyawa mereka terancam. Pada abad kedua, orang-orang Kristen tersebut datang ke Antakia, Kaisari, lalu ke sini. Tentu saja mereka mengetahui cara bersembunyi dari penjajah dengan bersembunyi di bawah tanah. Batu-batu keras yang kalian lihat ini merupakan batuan vulkanik. Batu-batu ini sangat keras karena mereka mulai mengeras saat terpapar udara. Namun jika kalian menggali panjang lagi. Saudara, hari ini waktu itu Bu Iin bilang desa mandiri, orang ngetawain. It's okay. Tapi akan ada satu hari masa penganiayaan itu pasti ada. Saya berdoa kita diangkat di awan-awan. Tapi kalau ternyata Tuhan mengangkat kita di middle atau di akhir, cuma ada satu pesan yang setiap pasukannya tidak pernah boleh lupa. Jangan pernah menyerah dan lepaskan iman. Yang kita hadapi di akhir-akhir zaman ini gak pernah mainan. Saya sampai pesan ini bukan buat nakut-nakutin. Saya percaya Tuhan akan melawat bangsa ini, Indonesia demi bangsa demi bangsa. Tapi antikris pasti ada. Kita bisa tahan, tapi itu pasti terjadi. Tapi saat itu pun terjadi, pahlawan pun akan gemetar. Tapi sampai hari itu terjadi, persiapkan hati kita. Persiapkan didik hidup kita. Biarkan kabut pembawa kemuliaan. Dan biarkan destiny yang Tuhan tetapkan setiap panggilan. Itu terjadi dalam hidup kita. Biar kita tidak dapat ditinggal. Tapi kita dapat diangkat di awan-awan. Saya selalu bilang ke istri saya, Kanesa juga. Saya selalu setiap malam doain Joakim. Saya bilang, karena waktu pengangkatan itu selalu bersifat pribadi demi pribadi. Dan saya selalu doain Joakim. Saya bilang, Tuhan biarkan anak ini dari kecilnya dia udah kenal dengan Engkau. Dia mengalami perjumpaan pribadi. Karena saat pengangkatan itu tiba, itu selalu bersifat pribadi. Demi pribadi. Persiapkan para pasukan Tuhan di akhir zaman. Mari tutup matamu kita doa. Saya mau lagu yang tadi yang sekali Yesus. Tetap Yesus. Boleh. Saudara, waktu Tuhan beracara, banyak orang bertanya, Bev, bukankah Tuhan, itu Tuhan yang memberi kelimpahan? Yes, saya percaya Tuhan yang memberi kelimpahan. Tapi pasukan Tuhan, kita juga harus dipersiapkan menghadapi akhir dari akhir zaman. Bukan tentang menakut-nakuti, tapi mempersiapkan. Hari ini sedihnya,
2/3 dari gereja udah gak percaya ada pengangkatan. Cuma 1/3 yang masih percaya ada pengangkatan. Sedihnya lagi, gereja berkata chip itu perkembangan zaman. Chip itu gak pernah tentang perkembangan zaman. Sedihnya lagi, kalau boleh ditanya, apakah itu perkembangan zaman? Kalau boleh tanya di hatimu, bukan perkembangan zaman. Karena kita gak pernah mau melepaskan dunia yang kita pegang hari ini. Satu titik, semua akan kita tinggalkan dunia ini. Kenapa para rasul, mereka bisa begitu dahsyat membawa lawatan Tuhan. Tubuhnya penuh dengan kabut dan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Dia tinggalkan semuanya. Uang yang mereka punya mereka jual semua buat makan. Kumpul lagi, sembunyi lagi, berdoa di bawah tanah. Setiap kali mereka lihat pertama Yesus disalib. Mereka lihat Stefanus mati di rajam batu. Mereka lihat di hatinya, Tuhan, kapan bagianku? Hari itu Andreas ditangkap. Dan waktu Andreas ditangkap, tentara yang nangkap diinjilin sama Andreas, dibilang, Yesus juru selamat. Yesus mencintai kita. Dan satu titik waktu tentara itu mau ngadepin Andreas ke Romawi dengan tangan yang terikat. Tentara yang nangkepnya sujud depan Andreas. Dan tentara ini bilang, Andreas, maafin aku. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sejarah mencatat. Andreas dipenggal kepalanya. Dan waktu Andreas mau dipenggal, tentara yang nangkepnya bilang ke kaisar Romawinya, ke atasannya, aku juga percaya Yesus. Aku juga mencintai Yesus. Dan tentaranya ikut dipenggal. Pam. Petrus, waktu Petrus, hari itu Petrus lagi berdoa bersama para jemaat. Berkumpul di ruang bawah tanah kayak gini. Dan ada kabar yang tersebar dari kaisar, aku mau nangkep Petrus. Petrus harus dibunuh. Dan itu terdengar ke kuping para jemaat pasukan Tuhan. Dan semua bilang, Petrus cepat lari, cepat lari, cepat lari. Akhirnya Petrus karena didesak oleh jemaat cepat lari. Dia meninggalkan kotanya. Dan waktu dia mau meninggalkan kota, di gerbang pintu kota, dia lihat Yesus berjalan masuk. Dia kaget. Dia lihat Yesus yang disembah, yang disalib. Jalan masuk. Dia datengin Yesus. Dia tanya, Yesus, engkau mau kemana? Dan Yesus bilang, aku mau masuk ke kota ini untuk disalib yang kedua kali. Hari itu Petrus tersungkur dan bilang, Tuhan, aku tahu saatku telah tiba. Dan saudara, apa yang dilakukan Petrus? Petrus kembali ke kota masuk, ketemu rajanya dan bilang, salibkan aku terbalik. Itu makanya kenapa Paulus berkata sih, yang ku kehendaki, yang buat aku bahagia, yang ku ingini cuma satu di Filipi. Bersekutu dalam penderitaan Kristus, mengalami kebangkitan dalam kematiannya. Kenapa? Karena mereka punya mentalitas seorang pasukan. Yang apapun terjadi, aku lepaskan dunia ini. Karena aku bawa kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Kita gak akan pernah bisa bawa kemuliaan Tuhan satu tangan. Dan tangan yang lain memegang dunia dengan sangat erat. Satu titik, kita harus memilih apa yang akan kita pegang. Satu titik, kita harus memilih itu semua. Satu kali Saint Polycarp, murid dari Yohanes pendidik gereja di Smyrna, di umur 86 tahun. Dia ditangkap, tangannya diikat, ditaruh jerami, dibawa obor. Dan tentara bilang, Polycarp, sangkal Yesus, maka kamu akan selamat. Saudara tahu Saint Polycarp bilang apa ke tentaranya? Selama 86 tahun, aku melayani Tuhan. Dan tidak pernah sekalipun Tuhanku mengecewakan aku. Masa hari ini cuman karena jerami dan karena api, aku akan mengecewakan Tuhanku. Dan dia dibakar mati, dibakar hidup-hidup dan meninggal. Lawatan itu dimulai dari karpet merah demi karpet merah pembawa lawatan pahlawan iman. Dan konyolnya Tuhan taruh kita di pelari terakhir. Satu kali seorang penyembah dahsyat, yang pertama kali Tuhan sebutkan kata penyembah, perempuan di tepi sumur. Dan hari itu waktu dia bertemu dengan Yesus, semuanya berubah. Dari seorang pezina yang punya banyak suami, dia berubah menjadi penyembah yang menyelamatkan kota demi kota, kampung demi kampung. Dan sejarah mencatat hari itu setelah Yesus disalib, dia gak pernah berhenti nginjilin Yesus terus. Saudara pernah ketemu orang yang mencintai Tuhan, yang gak pernah berhenti ngomongin Yesus? Saya pernah ketemu satu teman, dia baru lahir baru percaya Yesus. Saya lagi di fitness, lagi angkat barbel, dia bilang, Bev, Yesus itu baik banget ya.
Terus saya ambil angkat baru, saya bilang, gua tahu bro. Saya lagi angkat fitness yang lain. Dia bilang, Bev, Yesus itu mencintai kamu. Gua tahu bro. Saya lagi ngapain, tiba-tiba bilang, Bev, Yesus itu mati buat kamu. Akhirnya saya bilang, gua tahu gua ini pendeta. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia orang yang jatuh cinta sama Tuhan seperti perempuan di tepi sumur. Dia jatuh cinta sama Tuhan, anggurnya angkat ke Tuhan. Dan dia gak pernah berhenti nginjil. Sampai satu kali tentara-tentara Romawi bertobat waktu dia injilin perempuan tepi sumur ini. Nginjilin dan bertobat. Dan sejarah mencatat hari itu marahlah raja. Dipanggil perempuan tepi sumur ini. Dipanggil perempuan ini. Diangkat pedang dan bilang, kalau kamu gak mau menyangkali Yesus, aku akan penggal kepalamu. Aku akan pisahkan kepala dengan badanmu karena itu suatu aib. Aku akan bawa mayat kepalamu dan aku lemparkan ke dalam sumur. Dan saudara tahu dia dengan air mata dia bilang, tolong lakukan segera. Karena aku ketemu kekasihku di dalam sumur ini, di tepi sumur ini. Hari ini biarkan aku kembali ke kasihku. Lempar kepala aku, masukin ke dalam sumur. Ditebas kepalanya, bam. Diambil, dilempar ke dalam sumur. Lawatan, darah Yesus, keselamatan, kemuliaan. Itu harganya sangat mahal. Dan kita gak akan pernah bisa megang dunia. Dan megang tabut Allah di waktu yang bersamaan. Keputusannya di dalam hidupmu. Maukah engkau lepaskan dunia? Pegang tabut itu. Jadi pundak keilahian. Pembawa kemuliaan. Dan tetap kemuliaan. Tutup matamu sembah dia sekali Yesus, tetap Yesus boleh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu titik. Buat kami melepaskan dunia yang kami sangat cintai ini. Hari ini terima kasih Tuhan. Kalau seakan buat makan aja kami susah. Terima kasih Tuhan. Untuk perlu barang sesuatu kami harus doa ke Engkau berkali-kali. Karena Engkau sedang mendidik kami untuk melepaskan cinta uang. Untuk melepaskan dunia. Karena duniaku cuma Yesus. Pisahkan aku dari dunia ini. Jadikan aku pembawa-pembawa kemuliaan Tuhan. Di akhir zaman. Sampai Engkau angkat kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami. Tapi semua karena anugerah yang darimu. Mari taruh tanganmu di hatimu. Tuhan Yesus terima kasih buat sore ini. Buat kami. Dalam anugerah-Mu yang cacat ini. Menjadi pembawa-pembawa kemuliaan. Kalau malam ini kami tahu kami terlalu mencintai dunia. Didik kami Tuhan. Buat kami lepaskan semuanya itu. Sampai yang kami kejar. Hanya surga yang kekal. Yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Karena penderitaan yang kami alami dunia ini tidak sebanding dan tidak dibandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Biar hati para rasul awal menjadi hati kami yang meninggalkan semuanya hanya untuk kelawatan, hanya untuk nama Yesus. Sampai yang Paulus katakan, menjadi yang kami katakan, yang kuingini hanya bersekutu dalam penderitaan bersama Kristus, mengalami kebangkitan dalam kematiannya. Beracara Tuhan, kami bawa semuanya di hadapan, pakai kami tak tergoyahkan sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus.